datang dan menyaksikan langsung hijaunya tanaman sirsak yang tumbuh di kawasan perbukitan milik salah seorang warga di Desa Tanjung Rusia Timur, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, memang sedikit melelahkan. Tanaman yang tumbuh subur di lereng perbukitan ini dikelola dengan baik oleh pemiliknya, karena diketahui dapat meningkatkan penghasilan dan sekaligus sebagai peluang usaha baru bagi masyarakat desa. Halo Pak. Iya. Pak Dedi ya Pak ya? Iya. Iya, saya sama Bapak. Waduh, saya coba berdiri di sini ya. Maaf ya Pak, ganggu aktivitasnya. Iya, Ini iya. Pak Dedi lagi ngapain nih Pak? Lagi bersih-bersih ya? bersih-bersih ya, bersih-bersih Oke. karena udah kotor kebunnya, jadi dibersih. Tapi kalau saya lihat bersih-bersihnya kok nggak sempurna nih ya Pak? Atau ada maksud khusus nggak nih Pak? Oh, karena di tanah ini udah ada tanaman jahe. Ada tanaman jahe. Jadi kalau Oh, terlalu begitu. bersih, dia nanti jahenya busuk kena sinar matahari. Makanya kita dibabat-babat gini aja, biar jangan terlalu kena sinar matahari. Jangan terlalu sinar Iya. matahari. Jadi memang dibiarkan saja bentuknya kayak gini karena untuk menjaga jahe Iya, itu ya menjaga Pak. jahe, ya. Oke. Selain itu kan saya tadi udah lihat sekeliling ya Pak. Iya. Saya lihat ada buah sirsak. Iya. Wah, ternyata di sini Pak Dedi juga Iya, sebagai pengrajin budidaya sirsak juga ya Pak. Iya, ya saya Oke. alhamdulillah saya nanam di sini sekitar 4.700 batang pohon sirsak. 4.700 batang. Wah, Iya. luar biasa sekali. Di seberapa luas untuk tanah? Kalau lahannya sekitar 4-5 hektar lahannya. 4 sampai 5 Heeh. hektar. Itu punya saya pribadi. Punya Bapak pribadi. Ya. Ya, cuman umurnya nggak sama. Ada yang umur udah 4 tahun lebih, ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun, dan kalau yang ini umurnya 2 tahun. Umurnya 2 tahun. Iya, 2 tahun. Nah, Baru belajar buah dia. untuk belajar buah. Nah, untuk bisa airnya terkumpul sebanyak itu dimulai dari kapan, Bro? Tahun kapan sih? Saya nanam sirsak ini tahun 2018. 2018 ya Pak. Jadi sebelum 2018. pandemi ya Pak. Iya, sebelum pandemi ya. Akhirnya 2018. itulah awal mula budidaya buah sirsak. Iya. Tapi kenapa akhirnya memutuskan untuk jadi pengrajin buah sirsak ini Pak? Nah, jadi makanya saya ada inisiatif mau nanam sirsak. Saya dulu itu pengirim buah-buahan kayak pisang, Pisang terus kates, California. Saya punya lapak di Jakarta. di Jakarta. Nah, di Jakarta punya lapak, saya kirim buah kan. Nah, saya coba 1 karung, 2 karung ke Jakarta. Alhamdulillah di sana laku gitu loh. Sirsak ini laku, bahkan sangat lumayan harganya. 1 biji yang seperti ini, yang gede seperti ini, ini ya, Pak. ini bisa laku 15.000 1 biji. 1 biji Ya, 15.000 15.000 di tahun itu ya Pak? di tahun itu. Jadi yang lebih kecil itu 10.000, yang lebih kecilnya lagi 5.000. Nah, makanya saya tertarik nanam sirsak. Jadi karena secara potensi memang menguntungkan Ya, ya Pak? sangat lumayan gitu. Sangat loh. lumayan ya Pak secara omset. Tapi untuk dari segi penanamannya, perawatannya sulit gak nih Pak? Ya, untuk sementara ini saya tidak ngapain kesulitan, mendapatkan kesulitan. Sangat-sangat mudah merawat Merawatnya. pohon sirsaknya, sangat mudah. Sangat Jadi mudah ya Pak? saya pertama nanam sirsak ini, sebelum sirsak itu saya tanam kates dulu. Kates dulu. Kates dulu, terus setiap batang kates kita tanamin sirsak. Nah, alhamdulillah katesnya habis, sirsak naik. Ya, alhamdulillah Sirsak seperti naik. ini gitu loh. Alhamdulillah seperti Iya, ini ya iya. Pak. Jadi selain dari potensi bisnisnya menguntungkan, dari secara perawatan juga Mudah. ya Ya, Pak? mudah. Oke. Tapi kalau kita bicara case gagalnya pernah nggak Pak ditemui hingga saat ini? Kalau untuk sementara ini gagal termasuk kemungkinan kecil lah yang gagal Kemungkinan itu. kecil, sangat kecil ya Sangat potensinya, kecil. Pak? Jadi saya nanam 1.000 itu Bisa paling yang mati itu paling sekitar 50 batang paling. hanya 50 batang dari 1.000 yang Dari Bapak tanam. 1.000. Wah, luar biasa sekali. Jadi kalau penyakit termasuk nggak ada penyakit Nggak lah. ada penyakit. Cuman keluhannya sirsak ini dia haus air. Haus air. Jadi jadi kalau waktu pas kemarau dia butuh air. Oh iya, butuh air. air Itu ya, aja. Pak?
kelemahannya sirsak ini. butuh Lalu air. bagaimana antisipasinya di musim kemarau, asupan air di buah sirsak harus tetap tercukupi itu gimana? Rencana mengatasinya, saya ke depan kalau ini bisa dibantu, minta bantuan nanti Iya. bisa masukkan air bersih ke Air pekon, bersih ke pekon. ini ke apa? Oke, Ke lahan-lahan gitu loh, ke lahan sirsak gitu. Oke, iya. Mudah-mudahan Oke, lah ke semoga depannya. tercapai ya Pak. Wah, saya lihat ini buah sirsaknya gede banget ya Pak. Iya. Ukurannya variasi ya Pak. Ya, Ada yang variasi, kecil, variasi. ada yang besar. Itu kenapa? Ada yang biasanya, lebih Pak? besar seperti ini, ada yang Ada lebih yang lebih besar. besar, Ada, Pak? ada. Wah. Dia memang kalau kayak gini, Iya. nah buah kayak gini, ini kan banyak ini, banyak apa namanya semut ya, semut Iya, hitam. banyak. Jadi buahnya tidak maksimal dia besarnya. Maksimal. Nah, tapi kalau kita semprot si semut ini tadi, buahnya lebih besar dari ini ada. Lebih besar Gitu, dari lebih ini besar, ya? lebih besar dari ini. Nah, jadi bisa 3 kilo. Bisa 3 kilo. Bisa 3 kilo. Oke. Kalau ini cuman paling 2 kilo kalau Hanya ini. 2 kilo. 2 kilo. Dan biasanya kalau di pasaran segini berapa Pak? Untuk kalau ukuran ini kayaknya 10.000 laku. 10.000 ya. Tapi kalau yang Minimal 10.000 laku ini. Minimal Cepat, 10.000 ya, Pak. cepat menjual Oke. 10.000 itu. Itu kita jual ke pengepul itu. pengepul. Iya, bukan ngecer satu-satu bukan. Yang butuh beli 20 apa 50 apa 100 biji gitu. Itu bisa laku 10.000. Bisa laku ini. Dan kalau yang lebih besar dari ini bisa mencapai 15 ribuan. Iya. Wah, luar biasa sekali. Kemarin saya udah pengenalan ke Batam buahnya. Tahun 2019 kalau nggak salah. 2019. Nah, itu di sana itu per kilo. Per kilo itu di sana sampai 15.000, 10.000 sampai 15.000 di Batam. 10.000 sampai 15.000. Ya, saya pengenalan buah kemarin tuh ke sana, bawa ke sana jajal. Alhamdulillah di sana memang yang banyak membutuhkan itu orang Cina, Mbak. Orang Cina, kenapa itu Pak? Alasan dia orang, kata dia orang itu, ini buat satu katanya ada buat ketebalan tubuh, Untuk kata tubuh. orang Cina kan, Iya, ya kan? untuk imunitas tubuh Iya, ya, Pak. jadi Kemudian? dia orang yang tahu lah kan. Kalau saya awam, ya kan. Ayo saya jajal ke sana. Alhamdulillah di sana tanggapannya bagus. Oke, luar biasa. Bagus tanggapannya. Bahkan dia orang itu minta skala besar. Skala besar Iya. untuk bisa Ya, produksi bisa buah masuk sirsak. buah sirsak ke sana gitu loh. Ya cuman kita baru pengenalan, buah juga belum banyak kan. Belum banyak. Mudah-mudahan untuk ke depan itu lebih banyak. Lebih banyak. Karena sekarang aja saya contoh awal saya ini 4.000. Jadi udah 2 tahun inilah masyarakat udah mulai nih. Udah mulai suka nih menanam sirsak. Menanam sirsak. Karena saya siap jadi penampungnya. Oke, siap jadi Gitu loh. penampungnya ya Pak. Jadi petani itu nggak mau nanam, alasan dia orang siapa yang mau beli? Siapa yang mau beli? Iya kan, Iya. sekarang saya siap nampung. Siap penampung. Ya, alhamdulillah masyarakat sekarang ikut banyak. Sekitar kayaknya kalau 20 hektar ada yang udah nanam. 20 hektar. Umur 2 tahun, setahun setengah, 6 bulan itu Sudah ada. udah banyak sekarang. Iya, benar sekali. Pak, saya jadi penasaran dengan bentuk yang lainnya. Ada lagi nggak Pak yang lain selain dari yang besar ini? Atau ada yang sampai 3 kilo nih Pak di sini? Yang kecil dari sini? Oh, ada. Ada Kita ya? cari coba ke Oke. bawah. Karena kita sambil nyari mana-mana buahnya kan. Oke, boleh deh. Yuk, Ah, kita ayo. ke bawah ya Pak. Ayo, boleh. Lewat mana nih Pak? Ke sini ya. Ya. Diakui Dedi, untuk saat ini ia bersama masyarakat petani di desa ini baru menanam tanaman sirsak biasa yang diketahui lebih mudah dalam perawatan dan tidak membutuhkan biaya yang besar untuk memulainya. Di lahan seluas 2 hektar ini, sedikitnya terdapat 5 ribuan tanaman sirsak dengan jarak tanam 2,5 kali 3 meter. Wah, jadi sudah ada beberapa ya Pak ya yang sudah buah Iya. sirsaknya. Dan ukurannya memang sangat variasi ya Pak. Iya, kalau buah berbagai itu ada macam. yang besar, ada yang kecil, ya kan. Buahnya nggak rata, nggak rata dia. Nggak Yang rata namanya ya, buah Pak. iya. Nggak rata. Tapi kalau dari buah sirsak ini ya Pak, ada jenis-jenisnya nggak sih Pak? Atau semua tuh sama? Sementara ini yang saya tahu itu jenis sirsak ini baru tahu 2 macam saya. Yang madu
sama yang biasa. Yang biasa yang ini madu, punya yang kita ini yang biasa. Oke. Yang kecut punya kita ini. Yang kecut. Oh, dari rasa pun Ya, kecut ya, Pak kecut. ya. Mana nih, Pak? Ada contoh lagi nggak nih? Ini kosong ya? Iya, nggak Coba ada kita buah lihat ini. ke sana ya, Pak. Oke. Ini sampai tanah ini buahnya. Yang ini sampai tanah nih buahnya. Ini besar juga ya, Pak. Saya lihat. Tapi besarannya tadi kayaknya apa? Sama aja ini, Pak. Sama. Sama aja. Ini lonjong, ini kan Ini lonjong tadi bentuknya. kan bulat ya. Ini bulat Makanya ya, Pak. kelihatan agak Oke. kecil cuma karena dia panjang. Iya. Nah, jadi dari jenis rasa ini termasuk yang kecut ya, Pak? Ya, yang kecut ini. Karena kalau yang kecut itu bisa 3 kilo, Mbak. Bisa 3 kilo. Kalau yang madu itu paling berat dia 1,7 kilo, 1,5 kilo paling. Jadi Jadi lebih- kalah bobot dia. Jadi kalah bobot ya, Pak. Kalah bobot. Tapi kalau memang secara rasa, tesnya yang madu lebih manis ya, Pak? Ya, kalau madu itu lebih manis dia, Lebih manis ya, Pak. Karena kalau yang kecut ini, Mbak, banyak peminatnya karena lebih berasa sirsaknya gitu loh. Malah justru ya, Heeh. vitamin C-nya Ya, ya, Pak vitamin ya. C-nya Kerasa itu banget. memang kerasa Oke. gitu loh. Makanya saya banyak nanam yang kecut, kedua kali karena rasa, ya kan? 3 kalinya karena penghasilan lebih banyak yang kecut. Kenapa kecut? Nah, dan peminatnya juga pun lebih Ya, banyak. peminatnya lebih Oke. banyak. Nah, kalau dari bibitnya nih, Pak, kalau dari Pak Dedi dapat ini dari mana, Pak? Nah, dulu saya bibit itu saya semai sendiri awal. Nah, terus ada bantuan dari pemerintah. Itu Ada loh. bantuan dari Ya. pemerintah. Nah, jadi saya tanamkan. Awalnya masyarakat nggak mau nanam. Kenapa? Dia orang bilang nggak laku, Nggak ya kan? laku. Terus nggak banyak yang nanam kan, ya kan? Nah, makanya itu saya pungut saya sendiri saya tanam. Awalnya bantuan dari pemerintah itu saya ambil, saya kumpulkan. Nah, setelah sekarang bantuan pemerintah ini ya banyak yang minta malahan. Malah justru Ya, banyak yang minta. banyak yang minta. Karena sudah mulai sadar ya, Pak. Ya, karena saya juga ngomong sama masyarakat, saya siap menampung buah Siap sirsak. menampung buah berapapun banyaknya gitu loh. Wah, luar biasa. Gitu. Nah, 1 tahun panen, kalau panen raya itu bisa berapa yang dihasilkan, Pak? Kalau punya kita ini, Mbak, namanya baru belajar, Mbak, Baru ya. belajar. Belum belajar. Saya kemarin baru ngambil 1 ton per minggu. 1 ton per minggu. Ya, Wah, benar. baru 1 ton 1 per ton minggu. minggu. Kadang 8 kintal itu per minggu, 8 kintal 1 ton, kadang 6 kintal 7 kintal gitu loh. Enggak 1 ton terus enggak gitu loh. Ya, kalau 5 ton mah lebih lah udah dapat. Lebih. Dan itu semua buahnya bagus semua ya, Pak? Ya, alhamdulillah bagus buahnya. Tapi kalau hama dari buah sirsak ini apa sih, Pak? semut yang akhirnya bisa Ya, menghambat yang pertama itu semut. semut, Kedua kalinya bajing. bajing. Kadang dimakan bajing dia, dibolongin bajing itu. Ada contohnya, Pak? Mungkin saya mau lihat langsung. Kalau yang dimakan bajing ini nggak ada ini. Nggak ada ya, Pak? Karena Ini bajing semuanya itu yang lagi. makan itu yang mateng. Oke. Kalau matang mentah ya, kayak Pak? gini nggak. Oh ya, ini kalau yang hitam-hitam ini, Pak? Nah, kalau ini semut ini Oh, semut iya, putih ini. semut ya, Ini Pak. udah tua ini bisa dipanen. Bisa dipanen ini. Ini bisa langsung kita ini ya, Pak? Iya, bisa Wah, dipanen coba ini. saya lihat, Ini Pak. bisa dipanen. Oh iya. Jadi ini Karena sudah dia bisa dipanen. ditaruh 2 malam aja udah mateng ini. 2 malam aja sudah Nah, matang. mateng. Ya, gitu. Karena kalau untuk kita lihat ini sudah bisa dipanen atau enggak, apakah hanya terlihat dari ukurannya, Pak? Enggak. Warnanya juga Jadi ya? warna dia mengkilat kayak gini, Mbak. Oh iya. Mengkilat. Oh iya. Ah. Bisa dibandingkan, Pak, sama Nah. yang belum siap panen. Kalau yang ini kan belum nih. Ya, Oh, iya. muda ya kan? Oh begitu. Mana lagi ya? Masih muda Iya. kan? Nah, hijau Iya, ya kan? iya. Kalau Dari ini, secara warna ya beda dia warnanya. dia lebih mengkilat. Ya, kalau udah tua cirinya kayak gini. Kuning mengkilat-mengkilat ya kan? Oke. Jadi di 2 hari dulu baru deh bisa Ya, dimakan ya, bisa Pak. dimakan. Wah, saya jadi penasaran dengan hasil olahan dari daging buah sirsak ini apa nih, Pak? Kalau dari Pak Dedi diolahnya menjadi apa? Ini diolahnya jadi dodol, Jadi dodol, terus jadi es krim, jadi es krim, jadi jus, jadi jus, sama jadi frozen ya. jadi projen. Nah, itu semua bahan bakunya dari daging sirsak Sirsak, ya? iya, daging sirsak. Oke. Nah, sirsak ini kan punya bijinya, Pak. Bijinya bisa dimanfaatkan lagi nggak, Pak? Bisa, itu untuk sementara ini bijinya itu untuk dibudidayakan lagi. Untuk dibudidayakan jadi bibit lagi. Oh, begitu. Jadi bibit. Kedua kalinya ini lagi uji coba mau bikin kopi. Oh, Kopi bikin dari kopi? biji. Wah, bisa, Pak? Ya, Wah. lagi dipelajari ini. Dan bisa kopi dari biji sirsak ini. Biji sirsak. Jadi sirsak ini emang benar-benar
buah yang kaya sekali manfaatnya ya Pak. Iya. Aduh, Iya. tapi siang Kemarin itu ada yang beli daunnya, Mbak. ada yang beli daunnya. Ya, Daunnya juga bisa dimanfaatkan. Pak? Ya, jadi daun sirsak ini kemarin itu ada yang mesen itu untuk kosmetik katanya. Untuk kosmetik. Ya. Wah, luar biasa. Dan ini fungsinya apa Pak? Kalau Bapak tahu? Untuk kecantikan Untuk kayak kecantikan. Jadi memang untuk campurnya kandungan gitu loh. campurannya, biji, dagingnya, daunnya, apalagi nih Pak yang bisa dimakan. Jangan-jangan dari batangnya pun juga bisa ya Pak ya? Belum ada penjelasan. Belum ada inovasi selanjutnya ya belum Pak. ada temuan. Oke. Nah, siang-siang gini kan panas terik banget ya Pak. Saya Iya. jadi pengen coba nih hasil olahan dari daging buah sirsak yang katanya bisa buat, nggak katanya tapi sudah ada Iya, ya Pak ya iya, produknya, dari dodol, Iya. es krim, dan jadi jus juga. Iya, iya. Oke, ada Ayo, di sini. Iya, ayo kita ke gedungnya. Ayo Oke, kita ke sana. langsung Ya. ke gedungnya. Dapat produksinya yuk. Selain dijual ke tangan penampung, buah sirsak hasil dari perkebunan ini juga diolah menjadi berbagai jenis makanan dan minuman yang pengolahannya melibatkan kelompok masyarakat. Adapun hasil yang diperoleh dibagi rata dan disisihkan untuk membantu masyarakat yang ingin memulai penanaman. Nah, jadi di sini proses pengolahan buah sirsak tadi, Pak ya. Oh iya, Oke, iya, iya. ini, Mbak. Ini Jadi buah step yang pertama matang. gimana, Pak? Nah, ini buah, nanti kita belah dulu ya. Kita belah dulu. Coba ya. Yang matang kita belah. Jadi kalau sudah terlihat kekuningan mengkilat ini berarti sudah matang dan Ya, sudah bisa diolah ya, Pak ya. matang. Oh, nah, ini bisa kalau ini dari secara tekstur sudah lembek ya, Pak Iya, ya. udah matang. Udah matang. Siap Berarti sudah diproduksi. bisa diproduksi. Oke. Dan kalau kita lihat di hitam-hitam di sini tidak masalah ya, Pak? Tidak masalah ya, tidak masalah. Itu yang hitam itu cuma di luarnya aja. Di luarnya aja, di luar permukaannya Iya, aja. kulitnya aja. Kalau dalamnya bagus. Nah, nanti di sini di step ini kita potong kulitnya, Iya, Pak. kita belah dulu. Kita nanti belah kupas. dulu. Sama Oke, wah, belah. saya jadi nggak sabar nih, Pak, ikutin setiap prosesnya. Kita belah ya, Pak. Ya, kita belah. Kita belah di sini. Yuk, kita jajal belah dulu ya. Oke. Nah, Wah, ini ciri-ciri buah yang bagus ya, Pak ya. Iya. Kualitas daging sirsaknya putih bersih. Belah. Setelah dibelah, nanti kita kupas. mm-mm. Nah, Setelah kita kita kupas kupas, kayak gini. Nah, Ya. ini kita buang. Kita buang. Mm-mm. Nah, jadi kita ambil sini. Oke, Nah, iya. buahnya, kulitnya. Mm-mm. Nah, coba. sudah jadi. Oke, jadi semuanya Nah. dipretelin satu-satu ya, Pak ya. Ya. Oke. Jadi Bijinya. sama biji. Nanti sama buang bijinya bijinya. juga. Nanti diginiin bijinya kita ambil gitu loh. Nah, jadi frozennya ini jadinya. Oke, iya. Jadi setelah semuanya sudah terkupas, bijinya dihilangkan, ini bisa jadi dalam bentuk frozen ya, Pak? Ya, frozen. Nah, kalau frozen itu bahan baku. bahan Bisa bikin jus, bisa udah bikin jus. apa namanya? Dodol, dodol. dan bisa Bisa bikin bentuk es krim juga. Tergantung kita, kemauan kita gitu loh. Tapi kalaupun konsumen mau beli bentuk frozen isi daging sirsak pun bisa. Ya, ini yang udah jadi, Sudah Mbak. jadi, Ya. oke. Ini yang udah jadi. Oke. Ini, Mbak. Ini frozen yang sudah jadi. Sudah jadinya. Nah, ini yang udah jadi frozen. Iya. Buah sirsak Sudah ya, jadi. dagingnya. nih. Nah, setelah ini bisa baru dibuat es krim, Ya. bisa dibuat dodol. Nah, Bisa bikin es krim seperti ini. Ini yang udah jadi es krimnya. Itu udah jadi es krim. buat Bikin jadi es dodol. krim, baru dibuat dodol. Iya. Saya coba ya, Pak, es Ya, krimnya. ya boleh. Coba dulu. Oke, saya ambil ini.
Wah, ini kalau dari warna ini tetap menggunakan warna aslinya ya Iya, Pak, nggak dicampur. Masih terasa ya. Sirsaknya. Kalau dari rasa nggak jauh beda ya Pak, masih Iya. ada rasa asam-asam kecutnya ya. Iya, iya. Tapi ini menyegarkan sih Pak. Nah, oh Ciri ya Pak, khasnya. ciri khas dari khasnya buah nggak hilang sirsak ya, buah sirsak. kaya dengan vitamin C-nya. Tapi saya juga penasaran nih Pak, untuk bisa buat seperti es krim ini dibutuhkan apa sih Pak profesionalnya? Harus ada dari bahan bakunya, alat-alat yang memadai atau Jadi yang pasti yang pasti itu bahan baku tambahannya kan nggak cukup sirsak aja. tidak cukup. Apa aja Butuh nih yang Pak? lain. Buah sirsak, Buah sirsak itu butuh tepung juga ya kan, Tepung, ada campuran tepung. Terus dikasih gula juga dikit gitu loh. kasih gula sedikit. Oh, Ya. jadi masih ada campuran gulanya ya Pak ya? Masih. Kalau kita udah produksi kayak gini, masyarakat sudah melihat, ya kan, kerja nyata kita, ya kan, karena masyarakat ini harus dicontohkan. Iya, Kan benar, itu Pak. loh. Jadi harus Kalau kita seperti ini udah berjalan, masyarakat otomatis mau tidak mau ikut Iya, ya. mau tidak mau. Ya. Jadi harus ada yang menggerakkan duluan ya Pak. Jadi kita Oke. ini beri contoh dulu Iya, loh Mbak, iya, beri iya. contoh kepada masyarakat, biar masyarakat Bisa bisa menanam ikut, kan, lihat iya. ininya, kita menampung nantinya ke depannya, Oke, siap. menampung hasil panen masyarakat. Gitu. Ya udah, semoga Jadi kita tampung di sini gitu. ya udah, semoga tercapai ya Pak. Ya, Ada insya Allah. sinergitas Iya, dari masyarakat. Nah, ini ada es krim, kemudian ada frozen sirsak. Dari tadi saya nggak lihat dodol nih Pak. Ada di sini juga iya, pengolahan dodol? Ada, Oke, ada. Kita lihat ya Pak Ayo, ya. silakan. Yang tidak kalah menariknya, buah sirsak dari kebun masyarakat ini juga diolah menjadi dodol yang hasil pengolahannya kini banyak diminati masyarakat dari luar daerah. Harga jual yang terjangkau di kisaran Rp10.000 per paketnya membuat hasil karya dari masyarakat desa ini dikenal banyak pihak hingga tingkat pesanan cukup memuaskan. Jadi kalau secara tekstur lembut dan rasanya tetap ciri khas buah sirsak ya Mbak ya. Rasanya asam-asam, kaya dengan vitamin C. Dan ini kalau secara khasiat bagus juga ya untuk kesehatan tubuh ya Pak ya. Nah, tadi kan Bapak sudah bilang ya Pak, kalau memang butuh produksinya banyak, jadi butuh tenaga kerja juga harus banyak juga. Kalau dari masyarakat kita sini ada nggak yang pengrajin, pengolah buah sirsak juga sama seperti Bapak? Di kecamatan Kalau ini. untuk pengrajin untuk sementara ini di sini. Di sini Tapi kalau untuk yang nanam itu nanam banyak. banyak ya Pak ya. Banyak. Alhamdulillah udah mulai banyak 2 tahun inilah udah mulai banyak yang nanam. Oke, jadi selama 2 tahun terakhir ini sudah banyak yang menanam. teman-teman dari Pak Dedi juga yang mengikut jejak Pak Dedi ya. Kalau gitu saya penasaran, pengen langsung lihat deh kebun-kebun yang lain. Ya, silakan. Bisa ya Pak ya? Bisa, Oke. bisa. Selamat kembali beraktivitas ya Mbak, Pak Dedi. terima kasih. Saya pamit. Mari. Sebagai upaya untuk menutupi terus bertambahnya permintaan, Dedi bersama kelompok masyarakat kini gencar melakukan sosialisasi terkait banyaknya manfaat di balik budidaya sirsak. Tanaman yang proses pemeliharaannya diketahui cukup mudah dan tidak merogoh kocek. Disiapkan dengan baik dengan harapan Pekon Tanjung Rusia Timur menjadi kampung sirsak atau salah satu destinasi wisata bagi masyarakat. Halo Pak. Ya, Dengan Pak Darmawan ya Pak? Ya, Oh iya, saya saya sama Bapak. Wah, maaf ganggu aktivitasnya. Ini Pak Darmawan lagi apa nih Pak? Babat-babat. Lagi babat-babat Iya. buah Pohon sirsak, ya, pohon buah sirsak. sirsak. Nih Pak, tadi saya kan sudah keliling, saya sudah lihat kebun buah sirsaknya Pak Dedi. Nah, untuk luas tanah di sini berapa luas sih Pak? Kurang lebih 3/4 lah. 3/4 dan Hampir 1 hektar. Nggak nyampe 1 hektar, 3 3/4. sampai 1 hektar dan sudah ada berapa pohon di sini Pak? 500 ada, Mbak. 500-an pohon. ya. Ada 500-an pohon ya Pak. Dan sudah dimulai di tahun 2019 yang lalu ya Pak Iya, ya. iya. Nah, tadi saya sudah keliling-keliling, saya sudah lihat ternyata di sini tidak hanya ada pohon buah sirsak juga Iya. Pak. Saya lihat ada pepaya. Kita boleh lihat nggak Pak ke depan? Bisa, boleh. Oke, ayo mari Pak.
Oh iya nih, saya lihat tadi memang ada pohon pepaya, Pak. Itu kenapa, Pak? Emang awalnya memang Bapak membudidaya buah pepaya? Ya Atau awalnya tadinya sebelum pohon sirsak, Mm-mm. budidaya juga pepaya Pepaya? juga gitu ya. Waduh, kenapa tuh jadi beralih, Pak? Ya, dan untuk perawatan pepaya ini agak susah, Agak susah, kenapa tuh? perlu modal banyak juga gitu ya, dari pupuknya, dari bibitnya, dari herbisidanya Dari herbisidanya. harus benar-benar diperhatiin, dirawat lah gitu. Tidak seperti sirsak yang ditanam sudah ya, Pak ya. Iya, Kita iya. tunggu panen. Iya. Sedangkan kalau buah pepaya ini banyak sekali yang harus diperhatikan ya, Iya, Pak ya. iya. Kalau untuk buah sirsak yang ada di lahan Padarmawan ini satu jenis atau banyak jenis, Pak? Ini satu jenis. Satu karena jenis ya, Pak? bibitnya cuma ada satu jenis Hmm, dari bantuan pemerintah itu. Oke. Ada satu jenis. Jadi memang dari pemerintah memberikan hanya satu jenis. Iya. Fokus yang ada di sini dulu Iya, ya, Pak. iya. Nah, semoga di tahun depan bisa panen raya dan hasilnya banyak ya, Pak. Iya, mudah-mudahan. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Oke, Pak Darmawan, terima kasih ya Pak. Tadi saya sudah melihat keliling kebun dari Pak Darmawan sendiri. Sudah, kalau gitu selamat kembali menjalankan aktivitasnya ya Pak. Iya, Terima sama-sama. kasih. Sama-sama. Makasih juga, Mbak. Oke. Buah sirsak merupakan buah yang sangat kaya akan manfaatnya. Nah, jika Anda bosan mencoba buah sirsak secara langsung, Anda patut mencoba untuk mengolah buah sirsak menjadi produk olahan yang kaya manfaat dan rasanya begitu legit dan lezat. Dari Kecamatan Pardasuka, sampai jumpa di Inspirasi Tani berikutnya.